Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kurva LM. Berikut anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Umi Nadia. Kedua, Linta Linarni. Ketiga, Firda Pujaryani. Keempat, Septita Putri Cahyani. 5, Anissa Mayangsari. 6, Uliva Anggraini. 7, Iklil Nabahan Pratama Putra. 8. Vicky Damayanti. 9. Arif Prabowo. Berikut kami jelaskan mengenai kurva LM. Pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang mempertemukan permintaan uang atau L dan penawaran uang atau M. Menurut John Maynard Keynes, motif permintaan uang masyarakat ada 3, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan untuk spekulasi. Kurva LM adalah kurva yang menunjukkan besarnya pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga yang memenuhi syarat keseimbangan di pasar uang. Nama saya Iklil Nabahan Pratama Putra dengan NIM 139. Oke, lanjut lagi ke slide yang berikutnya. Kurva LM memiliki kemiringan positif. Kenaikan suku bunga akan menurunkan permintaan saldo real. Semakin besar kepekaan permintaan akan uang terhadap pendapatan dan semakin rendah kepekaan permintaan akan uang terhadap tingkat bunga, maka semakin curamlah kurva LM. Tingkat pendapatan mempengaruhi permintaan terhadap uang. Ketika pendapatan tinggi, pengeluaran juga tinggi, sehingga masyarakat terlibat dalam lebih banyak transaksi yang mensyaratkan penggunaan uang. Jadi, uang yang lebih banyak menunjukkan permintaan uang yang lebih besar dan dapat dituliskan dalam fungsi permintaan yang ada di PPT. Kurva LM menggambarkan hubungan di antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula permintaan terhadap keseimbangan uang real, dan semakin tinggi tingkat bunga keseimbangan. Karena itu, kurva LM miring ke atas. Di sini saya akan menjelaskan variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam kurva LM, yaitu yang pertama L1, yaitu permintaan uang untuk transaksi ditambah permintaan uang untuk berjaga-jaga yang besar kecilnya bergantung pada Y besar. Kemudian L2, permintaan uang untuk motif spekulasi seperti obligasi atau saham sehingga nilai bergantung pada suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, permintaan uang untuk spekulasi semakin kecil. Kemudian M kecil, yaitu kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap I kecil. Kemudian M besar, yaitu kepekaan spekulasi akibat perubahan tingkat bunga, yaitu delta L2 per delta I. M besar atau MS, yaitu penawaran uang yang nilainya ditentukan oleh otoritas moneter yaitu bank sentral dan diperlukan sebagai variabel eksogen. Ini adalah persamaan matematis yang harus diperhatikan, di mana L sama dengan L buka kurung Y, I tutup kurung, atau L sama dengan L1 buka kurung Y tutup kurung plus L2 buka kurung I tutup kurung. L1 buka kurung Y tutup kurung sering diganti dengan K buka kurung Y tutup kurung, dan L2 buka kurung I tutup kurung sering diganti dengan MO plus M kali I. Meskipun dalam persamaan nilai M positif, tetapi pada prakteknya kelak nilai M hampir selalu negatif karena pergerakan antara suku bunga dengan permintaan uang untuk spekulasi berbanding terbalik. Maka persamaan realnya adalah L sama dengan K buka kurung Y tutup kurung plus MO min M kali I. Nah, lazimnya persamaan di atas cukup dituliskan dengan L sama dengan L1 plus L2, dan penawaran uang atau bisa disimbolkan MS lazimnya cukup ditulis M.
Di sini saya akan menjelaskan menentukan fungsi Lm. Syarat keseimbangan pasar uang adalah L sama dengan M. Maka KY ditambah MO dikurangi M kali I sama dengan M. KY sama dengan M dikurangi MO ditambah M dikali I sama dengan fungsi Lm atau Y. Maka dapat disimpulkan bahwa Lm atau Y sama dengan buka kurung M dikurangi MO tutup kurung per K ditambah buka kurung M dikurangi K. Maka dapat diartikan bahwa Lm atau Y sama dengan buka kurung M dikurangi MO tutup kurung per K ditambah buka kurung M per K tutup kurung I. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu buat fungsi L1 dibagi di mana L1 sama dengan KY. Kemudian cara yang nomor 2 mencari MO dan M sama dengan buka kurung delta L2 per delta I, tutup kurung. Yang keempat, cara mencari L yaitu K buka kurung Y ditambah MO dikurangi M kali I. Nah, setelah kita menentukan fungsi Lm, selanjutnya kita akan menggambar kurva Lm. Nah, ini adalah gambar dari kurva Lm. Setelah kita mendapatkan gambar dari kurva Lm, selanjutnya kita akan menginterpretasikan kurva ini. Berdasarkan kurva Lm ini, dapat diinterpretasikan bahwa besarnya pendapatan nasional yaitu Y, yang memenuhi syarat keseimbangan pasar uang pada tingkat bunga 10% adalah sebesar 1.050 miliar. Dan untuk tingkat bunga sebesar 20% yang memenuhi syarat adalah 1.300 miliar. Pada pasar uang, semakin tinggi tingkat bunga yaitu I, maka akan diikuti dengan peningkatan pendapatan nasional yaitu Y. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva Lm. 1. Jumlah uang beredar atau M. 2. Jumlah uang yang diminta untuk spekulasi otonom atau MO. 3. Kepekaan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga atau K. 4. Kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap suku bunga atau M. Contoh perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kurva Lm. 1. Perubahan kurva Lm karena berubahnya M. Contoh 200 menjadi 250. 2. Perubahan kurva Lm karena berubahnya MO. Contoh 40 menjadi 50. 3. Perubahan kurva Lm karena berubahnya K. Contoh 0,2 menjadi 0,25. 4. Perubahan kurva Lm karena berubahnya M. Contoh 500 menjadi 600. Perubahan kurva Lm bila spekulasi otonom atau MO berubah. Yang pertama, perubahan MO mempunyai pengaruh yang sama dengan perubahan M, yaitu hanya mempengaruhi intercept Lm saja. Dan yang kedua, jika MO bertambah besar atau ceteris paribus, maka kurva Lm bergeser ke kiri sejajar dengan Lm yang lama atau Lm1. Dan yang ketiga, jika MO berkurang atau ceteris paribus, maka kurva Lm bergeser ke kanan sejajar dengan kurva Lm yang lama atau Lm2. Kemudian selanjutnya adalah kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap bunga atau M. Yang pertama, hanya akan mempengaruhi gradien Lm sebab tidak berkaitan dengan jumlah uang beredar dan nilai spekulasi otonom. Kedua, bila M bertambah besar, maka Lm semakin datar. Tiga, bila M kecil, maka Lm semakin vertikal. Kemudian soal contohnya adalah menemukan fungsi dari kurva Lm jika M berubah dari 500 menjadi 600. Yang pertama, Lm atau Y sama dengan M dikurangi M0 dibagi K plus M dibagi K dikali I. Yang kedua, Y sama dengan 200 dikurangi 40 dibagi 0,2 plus 600 dibagi 0,2 dikali I. Lm atau Y sama dengan 800 plus 3000 kali I. Ketika perubahan gradien sebesar delta M
bagi K yaitu sebesar 100 dibagi 0,2 sama dengan 500, di mana gradien lama 2500 dan gradien baru adalah 3000. Kemudian kurva LM akibat perubahannya dari 500 menjadi 600 adalah di mana garis kurva M yang 500 berwarna biru, di mana LM 800 plus 2500 dikali I berubah bergeser ke arah kanan menjadi garis warna biru, di mana LM sama dengan 800 plus 3000 I.